Maka teman-teman sekalian, orang yang beriman ini sangat indah kehidupannya. Karena di dunia kita punya panduan hidup. Kita kan mengenal Tuhan kita. Kita nggak usah cari Tuhan-Tuhan lain. Berapa banyak orang kalau kita searching di Google di masa kita sekarang sangat mudah untuk dapat. Orang yang tidak kenal Tuhannya Allah, ada yang sembah sapi. Pernah lihat ya, di India itu, sapi didatangkan, dimasukin sujud di bawah perutnya. Lalu mereka kultuskan. Saya bahkan ketemu pernah satu orang yang menganut agama mereka. Waktu itu saya sempat tawarkan Islam. Dia bahkan tidak mau memakan daging sapi itu, karena dianggap sebagai Tuhannya. Dan gitu. Mereka anggap seperti itu. Saya lihat ada cuplikan seorang anak muda YouTuber dari Saudi, dia datang ke India, mendatangi satu kuil yang mereka mencari ya jati diri, mencari jati diri Tuhan mereka. Maka mereka mencari dan mereka mengambil satu kesimpulan, Tuhan mereka tikus. Mudah-mudahan teman-teman bisa harus searching di Google, tulis orang atau manusia yang menyembah tikus di India. Itu kelihatan. Mereka punya kuil, kuil itu penuh dengan tikus, sangat bau, ya kotor sekali, dan bayar lagi masuknya. Sampai anak muda yang YouTuber itu buat satu cuplikan tapi sayang dalam bahasa Arab, dia tidak bayar kemudian dia sengaja masuk. Jadi di situ kotor sekali, kita tahu kalau tikus kotorannya bau, dan memang ini hewan terhina ya dalam Islam. Hewan ini termasuk hewan yang boleh dibunuh. Karena kata Nabi SAW, 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Wilayah haram itu di sini, di Mekah, di Madinah ya. Karena di sini kan tidak boleh dibunuh hewannya, tidak boleh cabut pohonnya. Tapi ada 5 jenis hewan boleh. Dimulai dengan tikus yang pertama. Baru kemudian ular, ya, baru kemudian anjing buas, baru raja wali, kemudian burung raja wali, baru kemudian burung gagak yang dadanya berwarna, ada bulu berwarna putih. Ada riwayat lain menyebutkan juga cecak, dan riwayat lain menyebutkan juga kalajengking. Itu jenis hewan ini yang memang boleh dibunuh, gitu kan? Tapi tikusnya dibunuh. Cuma mereka karena tidak tahu Tuhan mereka, mereka sembah tikus itu. Lalu kemudian ditanya lah orang-orang situ, apa yang kalian yakini dengan tikus ini? Oh, tikus ini memang apa namanya? Ya, mereka Tuhan kami, mereka bisa memberikan kami dan ini dan itu, gitu kan? Bahkan mereka tidak tahu kultuskan dari mana. Di situ didirikan cuplikan ada satu tempat kayak semacam dipasang kerangkeng penjara. Di sini kadang-kadang di waktu tertentu akan keluar tikus warna putih. Kalau itu ada, doanya mustajab. Ya, permintaan mereka langsung diterima. Itu kebutuhan. Dan waktu ditanya apakah tikus itu keluar, ya dia bilang tidak pernah. Kadang-kadang mungkin sesekali keluar gitu. Jadi mereka pun tidak tahu jati dirinya. Ada yang sembah sapi, ada yang sembah tikus, ada maaf yang sembah kemaluan perempuan. Ya, karena mereka anggap manusia keluar dari situ. Ada seperti itu. Ya, ada yang sembah pohon dianggap keramat, ada yang sembah dewa-dewa, ya, ada yang sembah bintang-bintang dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu Tuhannya. Kita ini orang Islam diberikan satu kesimpulan sederhana. Betul-betul Bapak Ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah itu luar biasa bobotnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apapun yang bisa kita jangkau dengan mata kita di langit sana dan tidak bisa dijangkau, yang apapun bisa dijangkau mata kita di bumi dan tidak bisa dijangkau, apapun yang bisa dijangkau oleh mata kita dan tidak bisa dijangkau di kedalaman lautan dan di perut bumi sana, tetap kata kuncinya tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengurusnya. Ya, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Simpulnya sederhana, gitu kan? Sehingga kita lahir, kita sudah ajarkan pada anak kita dan mereka tinggal melaksanakan saja perintah. Itu pun dikuatkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Karena yang diperintahkan semua oleh Allah baik, yang dilarang semuanya buruk. Contoh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, memaafkan. Semuanya coba lihat dalam buku-buku hadis ya, keutamaan jujur, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan jenguk orang sakit, keutamaan membantu orang susah. Semuanya baik-baik dan ada janjinya. Itulah ajaran agama Allah SWT. Yang dilarang membunuh, menggunjing, memfitnah, mencuri, mengganggu orang. Semua yang dilarang. Dan ini memang di mata manusia, yang baik dibuat dalam syariat Allah pasti baik di mata manusia. Yang buruk dibuat dalam syariat Allah pasti buruk juga di mata manusia. Allah buat fitrahnya begitu. Lalu alasan apa lagi untuk menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Oke, mungkin Bapak Ibu bilang, Ustaz, kami kan sudah beriman sama Allah, gitu kan? Saya mau sentuh stabilitasnya. Bagaimana kita konsistennya? Ini cuma mukadimah bahasan kita. Kalau kita sudah sepakat dulu bahwasanya oke, saya tidak akan lagi beralih kepada selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kalau ini sebagai buktinya ya, kalau Bapak Ibu mau tahu tolok ukur Bapak Ibu sudah bergantung sama Allah atau tidak, coba ini tolok ukur, ini cara menimbangnya. Kalau Bapak Ibu sudah betul-betul 100% yakin semua nikmat yang ada pada diri kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah,
sehingga selalu kita taunya bersyukur terhadap nikmat tersebut, oke, itu berarti sudah masuk tuh timbangan yang pertama. Timbangan yang keduanya adalah sebelahnya supaya berimbang. Kalau sedang ada ujian Allah datangkan, sakit atau ditipu orang atau apa saja ujiannya, maka kita dengan penuh keyakinan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, dan juga yang bisa memberikan solusi hanya Allah, maka berimbanglah dan sempurnalah keimanan kita. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ada nikmat, bersyukur. Atau misalnya masih kufur. Ya. Contohnya kita kalau ketemu orang, pernah nggak ketemu orang Bapak Ibu sekalian dari pertama ketemu sampai kita pisah semuanya keluhan. Suami saya begini, istri saya begitu, rumah saya begini, semuanya keluhan. Tidak pernah lisannya mengatakan Alhamdulillah. Walaupun dia Muslim. Nah, ini masih diragukan masalah keimanannya. Karena semuanya bagi dia kurang. Kalau orang seperti ini ada nikmat saja dia kufuri, bagaimana kalau ada ujian? Pasti dia akan berat gitu kan. Begitu juga ada orang diberikan ujian. Dia tidak bersabar dengan ujian tersebut. Dia tidak bersabar. Coba lihat, ambil pelajaran dari teman-teman kita di Palestina sekarang. Bagaimana sabarnya mereka dengan ujian tersebut. Saya sampai mengulang-ulangi sebuah cuplikan, walaupun cuplikannya banyak sekali ya. Ada satu bapak berdiri di Gaza itu, di belakang dia itu rumah, building dia punya pribadi, kena bom, hancur semua, istri anaknya meninggal semua di situ, usaha dia di situ juga hancur semuanya, tinggal dia di depan. Lalu ditanya sama yang mewawancarai, bagaimana perasaan Anda dengan semua yang terjadi? Karena mereka masyarakat sekitar itu tahu orang ini. Orang ini orang kaya raya dulu, ada keluarganya, pokoknya terkenal lah di Gaza itu. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah. Allah telah mengaruniakan istri anak saya mati syahid. Gitu. Kalau harta Anda gimana? Dia bilang, Allah sudah takdirkan batasnya sampai di situ menjadi hak saya. Yang luar biasa pada saat ditanya, lalu bagaimana Anda hidup? Dia mengatakan, bukankah Allah sudah perintahkan kita untuk yakin bahwasanya rezeki itu akan diberikan dan tidak akan orang meninggal kecuali rezeki yang sudah diberikan semua? Saya akan lalui dengan rezeki yang sudah ada. Ini teman-teman sekalian baru menandakan orang itu punya iman. Kalau setiap kita ketemu sama orang, isinya semua keluhan, tidak ada yang disyukuri, apalagi kalau ada ujian malah luar biasa, ya, mengalihkan lebih jauh daripada itu. Mereka beri ke dukun-dukun lagi, ya, minta tolong pada jin-jin, maka itu semua jelas-jelas tidak ada tanda-tanda keimanan dalam diri mereka. Ya. Jadi kita harus faham baik-baik ini. Kita akan beranjak teman-teman sekalian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf. Ya. Kalau mau buka di aplikasi handphonenya Al-Quran, bisa di aplikasi di handphonenya bisa lihat Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Surah ini atau ayat ini menggambarkan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita beriman kepadanya secara totalitas, kemudian menjaga stabilitasnya, konsistennya, mempertahankan keimanan tersebut sampai meninggal. Bunyinya, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu ayat 13-nya. Ayat 14-nya ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan dengan lisan mereka, memikirkan dengan akal mereka, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh mereka, Tuhanku adalah Allah. Bukan cuma ucapan, tapi dalam realita pun mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kemudian mereka istiqomah, mereka konsisten di situ. Mereka menjaga stabilitas imannya, sholatnya selalu sama kualitasnya, sedekahnya dan zakatnya sama semua, dan seterusnya lah, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, semuanya stabil gitu ya. Mereka istiqomah, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu mereka bersedih hati. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ketakutan dan sedih di dunia, tidak ada ketakutan dan sedih di akhirat. Tidak ada sama sekali. Jadi orang kalau sudah konsisten dengan itu, maka yakin saja semua kebutuhannya akan dipenuhi, masalahnya akan diberikan solusinya. Jadi jangan bilang, oh kalau begitu Ustaz, orang kalau beriman sama Allah tidak akan diuji. Enggak, ujian akan datang. Justru ujian itu, Bapak Ibu sekalian, adalah tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Karena dengan ujian, kita bisa menunggang itu sebagai sebuah kendaraan untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita bisa meneteskan air mata pada saat ujian datang, yang tidak bisa kita teteskan nangis karena Allah di saat nikmat sedang ada. Kan gitu. Jadi itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan cintanya, dan Allah memudahkan perangkat-perangkat untuk kita supaya kita bisa melaluinya. Intinya di ayat ini dijamin orang yang beriman kepada Allah, dan mereka konsisten menjaga stabilitas keimanan mereka, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Lalu Allah bilang selanjutnya, mereka adalah penghuni surga
Di dunia mereka tidak takut dan mereka sedih, mereka akan dipenuhi kebutuhannya, akan diberikan solusi dari permasalahannya, dan di akhirat mereka termasuk penghuni surga dan akan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kita bisa dengar bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan apapun dengan Allah. Semenjak mereka mengenal iman, lahir dalam keadaan Islam, lalu kemudian belajar, atau mereka masuk Islam sebagai mu'alaf, lalu mereka kenal keimanan itu, mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya sedikit kasih rincian. Dulu di kota Makassar, pernah satu waktu di klinik ayah saya, di kota Makassar, ada satu orang anak sahabat ayah saya. Jadi artinya ayahnya anak ini sama ayah saya sahabat dekat. Kemudian anak ini datang melamar kerja di tempat kami. Lalu ayah saya mengizinkan untuk kerja. Saya ditugaskan untuk berikan dia pekerjaan. Saya sempat membebankan satu pekerjaan, dia keluar pakai motor yayasan. Lama nggak balik-balik. Lama kemudian dia kembali ke rumah sakit, ke klinik kami. Dalam kondisi dia rupanya luka-luka, tabrakan. Dan dia datang bersama korbannya dia lah ya. Habis itu kami selesaikan semuanya, korbannya diobatin, dia pun diobatin segala macam, kita kasih kompensasi orang itu. Sementara itu proses semua berjalan, ada suster-suster yang di klinik ayah kami itu, tiba-tiba mereka bisik-bisik dan saya dengar gitu. Mereka bilang itu kan hari Selasa. Nah kebetulan waktu itu hari Selasa memang ya kejadiannya. Itu kan hari Selasa. Saya langsung tanya, emang kenapa hari Selasa? Lah Ustaz nggak tahu, kan hari Selasa hari sial. Itu kata mereka. Anda nggak punya keyakinan begitu biasa di daerahnya? Hah? Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk ya dia. Ya udah kita. Ini ada ini di Sulawesi Selatan di tempat kami ya. Mungkin tidak semua, tapi ini mereka mengatakan itu. Katanya hari Selasa hari sial. Subhanallah. Ada hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi. Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, La tasubud dahar fa inni dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu karena aku adalah penciptanya. Nggak boleh kita mengatakan ada hari sial, nggak ada hari sial. Semua hari bagus. Allah ciptakan semuanya bagus. Ada hari yang lebih baik daripada hari yang lain? Iya. Hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain? Iya, itu betul. Tapi bukan berarti hari yang lain sial. Nggak ada namanya hari sial dalam Islam. Itu contohnya. Berarti orang yang masih seperti ini masih terpengaruh, masih bercampur keimanan dia dengan keyakinan yang salah gitu ya. Itu contohnya. Atau mereka menganggap ada bulan-bulan tertentu ya. Seperti saya dengar juga, pernah kami karena di Sulawesi Selatan, mereka sebagian ya tidak mau pindah rumah di bulan Muharram misalnya. Kenapa? Saya pernah tanya, kenapa? Panas katanya Ustaz. Bulan Muharram bulan panas. Subhanallah. Panas itu apa maksudnya? Bukan cuaca panas ya. Maksudnya mereka tuh kalau mulai apa-apa mungkin usahanya bisa tidak jalan dan segala macam. Terus saya jelaskan, justru dalam surah At-Taubah di ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriyah itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan Nabi SAW sebutkan 4 bulan dimuliakan ini. Rajabun madharun baina Jumadi Sya'ban. Bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Ini bulan ke-7 dari bulan-bulan Hijriyah. Wa thalathu mutawaliyat. Dan 3 bulan berurutan. Zulka'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan ini dimuliakan. Kata ulama, maksudnya dimuliakan adalah semua amal soleh yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya dan semua dosa dilipat gandakan hukumannya, gitu loh. Jadi ada bulan yang menyaingi Ramadan ya 4 bulan ini, Rajab, Zulka'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi sebenarnya bulan Muharram itu justru bulan mulia. Ya. Jadi ada keyakinan mereka tidak mau nikah di bulan Muharram, tidak mau mulai usaha di bulan Muharram, tidak mau ini bulan Muharram. Ini kenapa? Saya tanya kenapa? Alasannya karena bulan itu panas. Dari mana keyakinan ini? Kan itu contohnya. Dan cukup banyak yang lain ya. Ada orang mungkin tidak boleh gunting kuku malam hari. Ada orang tidak boleh begini kalau lagi haid. Ada orang begini dan begitu tidak boleh. Dan seterusnya lah segala macam hal. Ini dari mana semuanya? Kita punya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinodai. Nggak ada boleh dinodai. Gitu kan? Tidak ada keyakinan semua itu. Jangan anggap ada sial-sial gitu ya. Sampai mereka, saya pernah datang ke satu wilayah. Nelayannya itu kalau sudah habis Ramadan. Karena Ramadan mereka libur tidak mancing. Begitu Idul Fitri, mereka harus bawa sesajen di lautan dengan alasan supaya nanti lancar nyari ikannya. Gimana caranya gitu, keyakinannya seperti ini. Ya, Muslim tapi mereka taruh
apa namanya, sesajen di lautan dengan berharap penjaga lautan tidak mengganggu mereka. Gak ada nih istilah dalam Islam seperti ini ya. Di lautan, di daratan, di udara, semua itu dalam keyakinan seorang muslim diurus oleh malaikat. Coba baca surah 77 dan 79 dalam Al-Quran. Di awal-awal surahnya itu dijelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Mereka yang mengurus lautan, hutan, ya hewan-hewan, populasi hewan, manusia, segala macam hal ini malaikat yang jaga. Jadi nggak ada malaikat-malaikat ini juga mau membiarkan manusia menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak mungkin. Ya. Dan hati-hati kalau Bapak Ibu buka pintu ini, berbahaya sekali. Dengarkan surah Jin dalam Al-Quran. Bagaimana Allah SWT gambarkan penduduk Mekah dulu, mereka punya satu tradisi, kalau mereka safar, perjalanan, maka dan mereka istirahat di satu tempat, mereka pimpinan kafilahnya, kalau kita grupnya ya, itu safar itu datang mengelilingi kemah-kemah orang yang ikut sama dia, kemudian dia minta, mau nyumbang apa nih? Yang satu sumbang keju, yang satu nyumbang gandum, yang satu nyumbang dan itu. Kemudian dia bawa ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Sebenarnya di lembah itu nggak ada apa-apa. Dia sendiri yang ngarang-ngarang itu. Sehingga Allah menggambarkan setan-setan di sekitar lembah itu, fazaduhum rahaqa. Makin mengerjai mereka. Makin mengerjai mereka. Gitu kan? Jadi ini kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Ada orang pindah rumah, tanam kepala kerbau. Ada orang taruh apalah, tanduk apa sapi di atas rumah gitu ya. Saya pernah ketemu sama satu tukang, beberapa orang tukang gitu. Alhamdulillah sudah hijrah. Dia bahkan mengaku, Ustaz, saya ini dulu dukun. Dia bilang gitu. Saya dukun. Saya yang buat itu raja-raja. Untuk ditanam di tanah rumah, ditaruh di atap rumah. Itu semua diikat-ikat, dipakai ini, pakai itu. Ya, tulang, tanduk. Dengan itu dibaca-bacain, dimantrain supaya rumah itu selamat. Tapi setelah saya kenal, Alhamdulillah, kajian sunnah, saya tinggalkan semua ini kesyirikan kepada Allah. Gitu kan, maka tidak lagi dikerjakan. Tapi begitu ya, ada semua itu fenomena yang akhirnya merusak masalah keimanannya, merusak masalah keimanannya. Tidak boleh semua ya. Jadi hati-hati, jangan sampai malah kita menganggap diri kita muslim, ternyata kita bisa keluar dari Islam karena kita berbuat kesyirikan. Dan ada banyak hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita tinggalkan. Jadi Abu Bakar mengatakan orang-orang yang betul-betul istiqamah, beriman dan istiqamah, kemudian mereka dijamin tidak perlu rasa takut dan sedih, hidupnya akan selalu tentram, berikut juga akan menjadi masuk ahli neraka, ahli surga nanti di akhirat, kekal selamanya, itu mereka sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, jimat-jimat, bukan berarti bahasa Arab itu berarti aman, hati-hati. Banyak jimat itu dari bahasa Arab, ya, tulisan bahasa Arab, hati-hati. Saya pernah masuk ke salah satu restoran di Puncak. Itu saya kebetulan mampir makan di situ, terus sempat sholat gitu ya. Kebetulan saya diperkenalkan dengan pemilik restorannya, dan saya juga kaget tuh ngelihat di salah satu dinding restoran itu ada satu tulisan bingkai, ya, sesuatu dibingkai dan dibungkus dengan kain hitam. Mereka unik gitu. Terus menggelitik saya, lalu saya tanya, Pak, ini apa? Oh, ini dikasih sama orang pintar di sini. Katanya supaya restorannya laris gitu. Saya bilang, coba Bapak buka. Salah satu syaratnya nggak boleh dibuka. Dan itu dibeli mahal. Dibayar mahal itu. Kemudian saya bilang, buka. Saya jamin Pak, dengan izin Allah SWT tidak ada apa-apa. Begitu dibuka, ternyata betul yang saya sudah tebak. Itu adalah tulisan bahasa Arab yang huruf hijaiyah yang dibolak-balik, yang ada gambar burung, yang ada pedang dan segala macam gitu ya. Terus saya bilang, Pak, Bapak kalau mau usahanya berhasil, sederhana. Lakukan, jaga 4 hal ini, saya jamin dengan izin Allah. Modal Bapak halal, sistem yang Bapak gunakan juga halal, kemudian produk yang Bapak jual halal, serta Bapak ikuti dengan sedekah. Saya jamin 100% dengan izin Allah ini laku. Sudah modalnya halal, produk sistemnya halal, produknya halal, dan dia ikuti dengan sedekah, maka itu akan aman. Itu jelas. Jadi nggak perlu pakai kertas atau kain seperti ini. Apalagi dibeli mahal. Lalu gimana sekarang Ustaz? Musnahkan. Dia takut musnahkan. Saya ambil, saya musnahkan Pak. Kebetulan di belakang restorannya ada tempat bakar sate. Terus saya bilang, sini saya bakar. Kita bacain surah Al-Falaq, kemudian dibakar. Alhamdulillah, selesai gitu kan. Tapi ini banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Bahkan pernah saya temukan di rumah salah satu kerabat kami di Makassar gitu ya. Saya waktu itu lagi S2, istirahat sebentar.
di rumah beliau. Kemudian saya tidak sengaja lihat di atas pintu rumah itu ada kain, ada kertas sudah terbuka. Rupanya kertas itu pernah dilakban mungkin ya dulu. Tapi sudah tua, sudah menguning, jadi lepas dia. Terus saya ke pintu itu saya ambil. Saya buka, sama itu kurang lebih ya. Kertas tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar bintang, gambar pedang, dan segala macam. Terus saya tanya, ini dari mana? Oh ada yang kasih Pak Haji siapa gitu. Untuk apa? Ya supaya rumah tidak masuk pencuri, supaya hidup tentram. Apa hubungannya itu dengan kertas coba? Apalagi saya tanya isinya tahu nggak? Mereka nggak tahu. Yang penting bahasa Arab aja, gitu kan. Nah ini kan nggak boleh sembarangan ya. Ingat, ayat-ayat Al-Quran pun bisa menjadi alat sihir kalau ditambah sehuruf atau dihapus sehuruf. Hati-hati ya. Makanya kadang-kadang orang kalau dikasih oleh dukun-dukun itu ada ayat kursinya, ada ininya, karena itu karena tapi di bawahnya nanti ada tambah macam-macam ya. Kalau misalnya gini, atau ayat, kemudian setengah ayat dimasukin nama orang, lalu kemudian dimasukkan lagi lanjutan ayatnya. Saya pernah ketemu tuh, ada guru waktu itu. Jadi gurunya alhamdulillah ini sudah taubat gitu ya. Dulu tuh dia suka sekali mengganggu siswi-siswinya. Jadi maaf untuk dipacarin dan segala macam gitu. Terus dia cerita kalau dulu tuh dia menggunakan sebuah ayat Al-Quran untuk menatap mata perempuan itu lalu kemudian dia niatkan untuk perempuan itu suka sama dia dan berhasil. Terus saya tanya ayatnya apa? Dia baca ayat, memang itu kan ada dalam Al-Quran. Tapi masalahnya apa? Ayat itu dibaca, tengah ayatnya dimasukkan nama perempuan itu, dengan ada atau nama potongan bahasa daerah gitu, baru lanjut ayat. Ini sudah bukan Al-Quran lagi. Karena sudah disambung dengan yang lainnya. Dihapus alif saja atau lam saja atau ditambah sudah berubah makna. Sudah tidak bisa kita namakan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ditambah dan dikurangi. Maka hati-hati sekali dengan hal-hal yang seperti ini ya. Itu contoh-contohnya. Jadi jangan sampai kita masuk kepada kesyirikan yang kita tidak sadari. Makin kita bersihkan, murnikan ketauhidan kita, maka makin bagus ya. Jadi jangan mudah menerima sembarangan kertas-kertas atau pemberian siapapun lalu ditaruh di rumah ya. Abu Bakar juga radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqomah? Apa maknanya? Mereka mengatakan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkan. Lalu kata Abu Bakar, kalian telah mengartikan secara tidak tepat. Tapi yang benar ialah mereka tidak menyimpang darinya baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Umar bin Khattab berkata di atas mimbar tentang firman Allah SWT tadi surah Al-Ahqaf itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqamah, beliau mengatakan demi Allah mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Nanti sama sekali tidak berpaling. Nikmat dia tetap bersyukur, ujian tetap dia bersabar. Ya? Dan tidak pernah mengalihkan keimanan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya juga Mujahid rahimahullah mengatakan mereka memeluk Islam. Kemudian tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah sampai mereka bertemu dengan Allah. Ibnu Rajab berkata, istiqamah atau konsisten dan menjaga stabilitas keimanan adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, baik yang lahir ataupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Dikatakan oleh seorang sahabat dalam hadis Muslim, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong ajarkan kepadaku satu perkataan yang aku bisa faham benar tentang Islam dan aku tidak usah tanya lagi kepada selain Anda. Maka kata Nabi SAW, kul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, dan juga yakini dengan hatimu dan aplikasikan dengan anggota tubuhmu. Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah, tidak merusak ikrar tauhid tadi itu. Tidak juga belak-belok, ya sebentar berbuat dosa, sebentar berbuat amal saleh, tetap konsisten menjaga komitmen, menjaga stabilitas imannya. Maka itu yang dimaksud dengan Islam. Kemudian juga dijelaskan di dalam melaksanakan, kata para ulama,
konsistensi ibadah ini atau keimanan ini atau menjaga stabilitasnya, kita butuh memahami dua hal. Yang pertama itu kita butuh mujahadah. Nanti yang kedua baru kita mengenal sebab-sebab yang menjauhkan kita dari stabilitas keimanan. Mujahadah ini maksudnya memaksakan diri, tanda kutip. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjaga stabilitas imannya, konsisten atau istiqomah dalam keimanannya, memang harus mujahadah. Gak bisa tidak. Paksakan diri. Harus paksakan diri. Kayak Bapak Ibu kemarin untuk umroh ini memaksakan diri sebenarnya namanya kan. Kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan negeri kita tinggalkan keluarga. Mungkin kalau yang berangkat sendiri tanpa keluarga, atau mungkin ada yang tinggalkan anak-anak atau cucunya. Intinya kita kan berubah, pindah waktu, pindah tempat ya. Nah ini kenapa kita lakukan? Karena kita tahu ini adalah ibadah. Kalau kemarin Bapak Ibu tidak paksakan diri, enggak deh saya mau harus daftar, misal. Maka kita pasti tidak akan melakukannya. Karena syaitan tidak mau kita menambah amal itu. Ya, itu namanya mujahadah. Jadi bagaimana kita konsisten? Sekarang mau bangun sholat malam, memang harus dipaksa. Nggak bisa tidak. Kalau nggak dipaksa, nggak bakal bangun sholat malam. Kalau kita mau ikuti bisikan syaitan, maka dia akan selalu mengatakan, sudahlah malam masih panjang, nggak usah dulu kan gitu. Mungkin orang bisa luput sekali, dua kali, oke lah. Tapi bukan berarti setiap malam dia tinggalkan, misal. Konsisten untuk menjaga, misalnya atau stabil dalam menjaga zikir, dalam menjaga doa, memang harus dipaksakan. Nah kalau kita sudah memaksakan diri, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 69. Ya. Yang bunyinya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang memaksakan dirinya ya, menuju ke jalan-jalan kami, maka kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah akan bersama selalu dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Harus dipaksakan. Baik itu paksakan dalam mengerjakan perintah atau paksakan dalam meninggalkan larangan ya. Kalau ada bisikan syaitan untuk kita buat perbuatan dosa, paksa diri untuk menolak. Nggak bisa tidak. Ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan mujahadah. Kata para ulama, diantaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan, mujahadah adalah memaksakan diri dan mengawasinya agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Di saat lalai diingatkan dan tegasi agar terarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Ingatlah selalu kalau syaitan tidak akan mau Anda mengisi buku-buku amal Anda dengan amal-amal soleh. Dan berusaha agar terisikan dengan dosa dan pelanggaran agar bisa bersama dengannya di neraka nantinya. Semua bisikan buruk pastikan itu dari syaitan. Pastikan dari syaitan yang berusaha untuk membuat setiap orang di antara kita untuk tidak konsisten ya. Dan dikatakan juga bahwasanya saat jiwa itu malas, ya, kemudian suka berfoya-foya, menyia-nyiakan waktu, suka dengan kebodohan, malas untuk belajar agama, cenderung pada dosa dan pelanggaran, maka segera diarahkan kepada kegiatan positif dan ibadah. Semua bisikan syaitan, jin dan manusia yang berusaha membawa kepada keburukan ya, dan maksiat, maka segera dikontrol. Dan mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak akan bisa menyesatkan kita. Dimulai dengan mengucapkan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bisikan mau berzina, mau berbohong, mau menipu, mau apa saja, langsung tolak yang paling pertama dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau semulai syaitan nazak itu mulai bisikan yang kecil dulu, baru bisikan-bisikan untuk buat dosa saja, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ulama menggarisbawahi mengatakan syaitanur rajim ya, syaitan yang rajim. Rajim makna itu atau maknanya kembali seperti dalam surah Al-Mulk tentang bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum, alat untuk memanah, membakar setan-setan. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya kita mohon kepada Allah agar setan itu dirajam oleh para malaikat atau dipanah dengan panah api.